tiketnya ini. Tiket pertama menuju surga tuh ngaji. Disebut hari terakhir. Kenapa tuh disebut yaumul akhir, hari akhir? Sebab di hari itu kagak ada malam. Kagak ada malam. Siang terus. Kagak ada malam. Maka disebut yaumul akhir. Kalau kita ngalamin siang, sekarang ngalamin malam. Itu siang terus. Maka disebut namanya yaumul akhir. Lalu timbul pertanyaan, kapan mulanya hari terakhir? Kapan akhirnya? Berbicara mula, awalnya, ini ulama berbeda-beda. Hidup kita ini sengsara kita pun sementara. Jangan dianggap lama. Jangan. Senang kita juga sementara. Jadi sehingga enggak ada senang abadi, enggak ada susah abadi. Sebab ini mah alam dunia. Gambarannya, kalau pengen seneng terus, kagak ada susah barang dikit, itu namanya sorga. Namanya sorga. Sorga tuh isinya seneng terus. Pengen makan durian, baru pengen, udah dari depan. Itu udah dikupasin. Begitu, enak gak begitu? Baru pengen doang udah di depan. Pengen, surga tuh. Gitu. Enak gak begitu? Jangan dipengenin. Jangan. Ini pesta. Ini saya mau dongengin nih. Makanan apa aja ada. Kambing guling, ini sate. Gitu, apa aja ada. Minuman 1000 macam minuman. Pesta. Orang kaya bikin pesta. Begitu kambing guling, sop ikan, sate, rendang, ayam pop, apa aja ada. Enak nggak tuh? Jangan dipengen. Jangan. Emang apa? Yang kudu dipengenin diundang apa kagak? Bener nggak? Bener nggak? Lah, biar kata enak kayak apa kalau kagak diundang mah sama aja bohong, bener nggak? Maka surga tuh yang begitu nikmat jangan dipengenin. Yang kudu dipengenin tiketnya. Tiketnya ini. Tiket pertama menuju surga tuh ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa min dzalika al-yaumul akhiru. Begitu. Wa min dzalika, dan setengah daripada yang demikian itu adalah hari kemudian. Wa awwaluhul mautu, adapun permulaan hari akhir adalah kematian. Wa akhiruhu dukhulu ahlin narin nara wa ahlul jannatil jannata, dan terakhirnya yaitu masuknya penghuni neraka ke neraka dan masuknya penghuni surga ke dalam surga. Fayajibul imanu bihi wa bimastamala alaihi, maka wajib oleh mengimani kepada hari kemudian
wa bimashtamala alaihi, dan kepada apa-apa yang meliputi hari kemudian atasnya, min su'alil malakaini, yakni daripada persoalan dua malaikat, liman mata minal mukallaf, daripada orang yang mati daripada orang yang mukallaf, wa illam yudfan, sekalipun tidak dikubur, au ukhriqa, atau sekalipun dibakar, wasara Ramadan, dan menjadi ia yaitu debu, illa manistusnia, kecuali orang-orang yang dikecualikan, kal anbiya'i, seperti para nabi, wa mulazimi qiraati tabarak kulla lailah, dan orang yang istiqomah membaca surat tabarak pada setiap malam. Wallahu a'lam bishawab. Segini, Bapak Ibu Saudara, bila mana kita meyakini la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad itu Rasul utusan Allah, maka konsekuensinya adalah kita mengimani terhadap apa saja yang disampaikan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dibawa oleh beliau, disampaikan kepada kita tentang agama ini, termasuk berbicara hari kemudian, hari kiamat. Nabi sampaikan, dan ciri-ciri orang beriman itu yang bertakwa, wabil akhiratihum yuqinun, terhadap akhirat mereka yakin, mereka imani. Yaumul akhir, saudara, begitu banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbicara tentang hari kemudian, hari kiamat. Banyak. Seperti dalam baca Ratib Haddad, ada ayatnya, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Di sini enggak ada yaumil akhir. Pada ayat yang lain, wa may yakfur billahi, dalam surat An-Nisa, wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'idah. Siapa yang kufur kepada Allah, kufur kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, dan kepada hari kemudian, maka dia sungguh telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Jadi saudara, kita wajib beriman tentang adanya hari kemudian, termasuk huru-hara yang ada pada hari kiamat. Kita wajib beriman. Keimanan kepada hari kiamat ini memberikan cahaya dalam hati seorang muslim. Bila dia senang, tidak senang berlebihan. Bila dia sedih, dia tidak sedih berlebihan. Ada orang zalim, sementara di dunia
ntar juga ujungnya mati. Ada akhirat. Begitu. Jadi sehingga hidup kita tenang. Karena ada namanya yaumul akhir. Kita percaya itu. Dalam bahasa surat Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin. Itu yaumul akhir maksudnya. Disebut hari terakhir. Kenapa tuh disebut yaumul akhir? Hari akhir. Sebab di hari itu kagak ada malam. Kagak ada malam. Siang terus. Kagak ada malam. Maka disebut yaumul akhir. Kalau kita ngalamin siang, sekarang ngalamin malam. Itu siang terus. Maka disebut namanya yaumul akhir. Lalu timbul pertanyaan, kapan mulanya hari terakhir? Kapan akhirnya? Berbicara mula, awalnya, ini ulama berbeda-beda. Ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Yang pertama, kata mereka ulama, hari kiamat itu atau hari akhir itu mulainya dari ba'as, kebangkitan dari kubur. Ada tuh ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang mengata bahwa permulaan hari akhir itu adalah sejak kebangkitan dari kubur. Kita hidup sekarang, nanti mati, nanti kemudian bangkit lagi. Tuh bangkit lagi itu disebut hari akhir. Ada tuh ulama yang menyebut bahwa hari akhir itu mulainya daripada kebangkitan dari kubur. Bila mengikuti pendapat ini, berarti kubur tuh bukan akhirat. Kubur tuh. Karena akhiratnya bangkit dari, berarti di kubur tuh belum akhirat. Tapi dunia bukan. Maka ada yang menyebut kubur tuh alam barzakh. Alam, apa tuh barzakh? Penghalang. Penghalang. Ini dunia, ini akhirat. Ini dunia bukan, akhirat bukan. Itu kalau kita menyebutnya kiamat itu mulainya dari bangkit dari kubur. Itu satu pendapat daripada ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kedua nih adalah mulanya daripada akhirat itu mulanya mati. Itu kitab kita. Wa awwaluhul maut. Permulaannya mati. Maka dalam hadis, man mata faqad qamat qiyamatuh. Siapa orang yang mati, akhiratnya udah datang. Kiamatnya udah terjadi. Kalau ngomongnya mula dari mati, kubur ini bagian dari akhirat. Kalau dari mati, kubur ini akhirat. Kubur tuh. Khalifah ketiga adalah namanya Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Utsman ketika diceritakan tentang neraka dengan siksaannya enggak pernah nangis. Biasa aja.
kalau didongengin tentang neraka. Enggak nangis. Akan tetapi bila diceritakan tentang alam kubur, beliau nangis. Air mata itu membasahi pipinya Sayyidina Utsman bin Affan. Ditanya, kenapa Tuan kalau diceritakan neraka kagak sedih, kalau diceritakan kubur sedih? Beliau bilang nih, al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah fa inna jaminhu fama ba'dahu aisaru min fa illam yanju fama ba'dahu asyaqqu. Kata Sayyidina Utsman, jawabnya, kuburan itu terminal pertama daripada terminal akhirat. Kuburan itu tempat pertama yang disinggahi dari tempat-tempat akhir. Artinya kubur itu bagian akhirat. Berarti kata Sayyidina Utsman, mati itu awal akhirat, awal yaumul akhir. Itu begitu. Kata Sayyidina Utsman, kuburan itu tempat pertama yang disinggahi oleh manusia daripada persinggahan akhirat. Fa inna jaminhu, kalau orang tuh selamat, lolos, enak di kuburnya, fama ba'dahu aisaru min, kesononya lebih nikmat, lebih mudah, lebih enak. Tapi fa illam yanjumin, kalau kagak selamat di kuburnya, maka kesononya mangkinan runyem, berat, mangkinan berat. Materi kita dari kalamnya Sayyidina Utsman, kubur itu bagian dari akhirat. Oleh karena kubur ini masuk pada alam gaib, alladzina yu'minuna bil ghaibi, orang bertakwa itu beriman kepada yang gaib, maka kita tak lihat siksa kubur tuh kagak. Mau dia sholat, mau dia tidak, sama kelihatannya. Sebetulnya beda karena kategorinya alam gaib, alam akhirat. Apa gaib? Gausul ibad. Alam gaib. Alam gaib. Alam gaib. Begitu. Itu begitu, saudara. Jadi mula-mula akhirat itu daripada mati. Maka ciri orang tuh enak atau tidak, itu di mati. Banyak orang yang berpikir bagaimana cara hidup enak, tapi lupa bagaimana cara mati enak. Padahal dalam surat Tabarok ayat keduanya, alladzi khalaqal mauta wal hayata, mati dulu baru hidup yang disebut. Saking pentingnya membicarakan mati. Mati itu berbicara batas hidup. Kalau kita mati, berarti hidup kita ini
Sengsara kita pun sementara, jangan dianggap lama. Jangan. Senang kita juga sementara. Jadi sehingga enggak ada senang abadi, enggak ada susah abadi. Sebab ini mah alam dunia. Gambarannya, kalau pengen senang terus, kagak ada susah barang dikit, itu namanya sorga. Namanya sorga. Sorga tuh isinya seneng terus. Pengen makan durian, baru pengen, udah dari depan. Itu udah dikupasin. Begitu. Enak gak begitu? Baru pengen doang udah dari depan. Pengen surga tuh. Gitu. Enak gak begitu? Jangan dipengenin. Jangan. Ini pesta. Ini saya mau dongengin nih. Makanan apa aja ada, kambing guling, ini sate, gitu. Apa aja, minuman 1000 macam minuman. Pesta. Orang kaya bikin pesta. Begitu kambing guling, sop ikan, sate, rendang, ayam pop, apa aja ada. Enak nggak tuh? Jangan dipengen. Jangan. Emang apa? Yang kudu dipengenin diundang apa kagak? Bener nggak? Bener nggak? Lah, biar kata enak kayak apa kalau kagak diundang mah sama aja bohong, bener nggak? Maka surga tuh yang begitu nikmat jangan dipengenin. Yang kudu dipengenin tiketnya. Tiketnya ini. Tiket pertama menuju surga tuh ngaji. Enggak ada lagi. Kata Nabi dalam hadis yang sahih, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan di mana dia menuntut ilmu, mondok, hadir majelis, itu Allah lagi gampangin jalan dia menuju surga. Kalau kita demen hadir majelis, maknanya calon ahli surga. Begitu. Udah Nabi udah bilang. Karena surga itu syaratnya, tiketnya takwa. Untuk takwa kagak bisa, kudu modalnya ngaji. Kudu ada ilmu. Kudu ada ilmu. Kudu ada ilmu. Kalau nggak ada ilmu nggak bisa. Kurban aja kurban. Kalau nggak ada ilmu nggak bisa. Kita ngurban nggak bisa. Yang kita bisa nyari kupon, mulu nyari kupon. Kan ada yang kayak begitu ya. Banyak nggak? Yang mana orangnya? Enggak ngaji, kasihan yang enggak ngaji disalahin mulu. Kenapa? Karena enggak ada ilmu. Kalau dia ada ilmu, dia bakal berkata, kurban itu murah. Ilmu yang bilang, kurban itu kata ilmu. Maka kita bertanya sama ilmu, murah di mana? Bandingin aja sama kambing sama motor NMAX. Mahalan mana? Ini yang bener nih, mahalan mana? Hah? Motor NMAX. Lah motor di rumahnya ada 2, ada 3. Tapi tiap tahun nyari kupon, mau nyari kupon. Ada nggak yang kayak begitu? Nggak ada. Ya Allah. Kata ilmu, lah berarti mahalan kambing sama motor. Enggak, mahalan motor. Kok bisa? Ada niat. Allah kasih jalan. Gara-gara dia niat.
Maka kita temukan banyak muslim yang pada ngurban. Kenapa ngurban? Malu sama Allah, motor kebeli, kendaraan buat akhirat. Kagak kebeli-kebeli. Begitu, kagak kebeli. Sekali beli kambing, waktu dipotong bunyinya ma. Nyari apa? Maknya. Berarti kambing apa? Anakan. Nyari mak. Begitu. Ilmu bakal berkata, ama rokok masih mahalan rokok. Kata ilmu. Bilangin tuh sama yang ngerokok-ngerokok. Begitu. Sampai ini bahayanya rokok nih. Dengerin nih bahayanya. Itu orang ngerokok itu kalau mati nanti, dia mati, dikubur kagak diterima sama yang di atas. Begitu. Hah? Hah? Kagak diterima sama yang di atas. Yang nerima yang di bawah. Yang nggak ngerokok juga, oh sama. Oh sama. Emang begitu? Lah, itu orang ngerokok. Apa ya? Sampurna. Ini ada yang dagang. Berapa bang? Berapa? Hah? Sebungkusnya 34 ribu. Itu sebungkus tuh sehari. Kalau 2 bungkus kan 68. 34 kali sebulan. 4 kali 3. 120. Hah? Berarti 1.020.000 sebulan tuh. Sebungkus 1.020.000. 10 bulan 10.200.000. Setahun 12 juta. Banyak itu, hampir 13 juta. Bener nggak? 13 juta tuh setahun. Itu kira-kira kalau buat beli kambing dapat berapa ekor tuh? Hah? 3. Kalau dia punya ilmu, malu dia. Maka dia hari ini dia beli rokok, besok beli rokok, besok celengin. Itu 4 jutaan tuh ya. Bener nggak tuh? Dapat kambing. Maka saya temukan banyak kaum muslimin yang berbondong-bondong pada ngurban. Kenapa? Malu gua merokok. Begitu. Rokok kebeli. Tapi tiap tahun ngantri kupon mulu kupon. Begitu. Malu. Malu. Ilmu yang bilang ilmu. Begitu. Apalagi kambing dibandingin sama handphone Samsung S7. Mahal mana tuh ya? Tuh. Itu memondar-mandir ke Erapon. Tapi tiap itu ada kupon. Begitu. Malu. Ilmu. Jadi ilmu ini dasar. Caranya ngaji. Itu orang ngaji, orang yang digampangin oleh Allah menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Ngaji. Nah, akhirat mulanya dari mati. Kata Sayyidina Utsman bin Affan, al-qabru awwalu manzilin min manazil akhirah. Bila mati adalah awal akhirat, kuburan bagian dari akhirat. Kuburan mulanya dari mati, ujungnya ketika semua orang pada masuk surga, yang ahli surga biar kata udah dicelupin. Begitu. Yang ahli neraka masuk neraka. Itulah kalau ngomong surga, tempat paling enaknya neraka isinya kagak ada enak, biar kata di hotel bintang 5-nya. Jangan dipengenin.
Neraka mah nggak enak. Jadi surga tuh enak, neraka dunia dunia dunia, hah? Kadang enak, kadang kagak enak. Bener nggak? Gitu. Ini enak terus nggak ini? Kagak. Sehat terus nggak? Sakit terus? Enggak juga. Kadang sehat, kadang sakit, kadang enak, kadang enak. Dunia biasa. Bukan luar biasa. Biasanya. Kayak orang dagang. Kadang untung, kadang rugi. Ya biasa. Nggak ada orang dagang untung terus. Ada nggak? Rugi terus. Ada nggak? Kagak ada. Kadang untung. Kenapa? Dunia. Begitu. Dunia. Kayak begitu. Fayajibul imanu bihi, maka kita orang yang umurnya 15 tahun, akalnya sehat, wajib beriman kepada hari kemudian. Kita yakini akhirat itu benar-benar ada. Bila kita ragu barang dikit, keimanan kita luntur. Kita kudu yakin ada akhirat. Masalahnya keyakinan ini ada yang memunculkan cahaya, ada yang tidak. Kulluna aiqana bil mauti walam nakun musta'iddan lah. Kita yakin ada akhirat, ada mati. Cuman kita kurang mau siap-siap. Kurang mau. Benar enggak? Kita tuh kudu beriman dengan akhirat dan hal ikhwal yang ada di akhirat. Berangkat daripada mati. Kalau orang udah mati udah akhirat. Udah akhirat. Kalau ngomongin akhirat nih. Mana sesudah mati nih yang bakal ditemui soalan kubur. Kita wajib percaya nanti kita dikubur. Kalau dikubur bakal ditanya sama dua malaikat, yang satu namanya Mungkar, yang satu Nakir. Mungkar tuh artinya serem, Nakir tuh nyeremin. Hah? Iya, seram, menyeramkan. Enggak ada makhluk yang paling jelek yang dilihat oleh orang selain Mungkar Nakir. Seram. Orang kalau mati bakal ditanya, dikubur, ditanya. Siapa nih yang ditanya? Orang yang udah balik. Kalau perempuan 9 tahun ke atas dia men. Tuh bakal ditanya tuh, dikubur oleh Mungkar Nakir. Kalaulah orang laki 10 tahun keluar mani, balik dia dari umur 15 tahun. Ini yang bakal ditanya dikubur. Kalau bayi enggak ditanya. Bocah kagak ditanya karena belum mukallaf. Enggak balik, enggak berakal. Enggak ditanya. Yang ditanya di kubur adalah orang mukallaf, berakal dan balik. Makanya orang mukallaf kalau mati sunat ditalqinin. Ditalqinin tuh diapain ya? Diingatkan kembali tentang akidah yang diyakini waktu di dunia.
Ini udah mati orang, udah dikubur rapi. Yang baca talqin duduk adep-adepan. Ini mayit, lempeng pala, lempeng mukanya, nongkrong adep-adepan. Duduk. Yang dengerin diri, ngelilingi kuburan, diri. Kalau ada yang duduk, bang diri dulu. Nanti pas doa kita kasih isyarat begini, berarti abang duduk. Berarti talqin udah selesai mau doa. Duduk. Kalau itu diri, saya kakinya pegel, nyingkir bang, nyingkir. Sebab ini mumpung masih siap yang ngegali nih kalau mau di sini juga. Begitu. Kalau kagak mau diri, dia minggir. Kalau kagak minggir, iya masih siap nih orang. Yang gali lagi ya. Begitu. Talqin pas sabbatakallahu bil qauli sabit, pas bacaan itu suruh duduk nih mau doa, duduk. Yang lain diri ngelilingin kuburan. Yang talqin duduk. Apa tuh talqin? Ngingetin yang ditalqin ini mayit yang udah balik. Kalau bayi nggak usah. Orang agak ditanya, kalau nggak ditanya nggak usah pakai apa namanya itu try out, nggak usah, orang kagak ujian, begitu, nggak ujian, nggak perlu belajar. Ini mau ujian ini orang, ujian kubur, bakal ditanya, malaikat ini serem bawa palu. Yang kata Nabi diangkat orang sedunia kagak keangkat. Tuh palu. Kira-kira beratnya berapa ton? Tuh bakal ditimpakan sama kita. Kalau kagak kejawab soal kubur. Kita tuh mungkar nakir ini serem nyeremin, matanya biru menyala, biru. Dulu ada yang protes, masa biru menyala yang kagak ya. Pas muncul gas baru paham dia. Yang api yang paling panas tuh biru menyala, suaranya menggelegar. Ama sound system dangdutan tuh kan pengentu masih kecilan itu, kencengan suara mungkar nakir. Kita bakal ditanya ama mungkar nakir, siapin jawaban dari sekarang, siapin. Apa jawabannya? Ya ibadah. Nanti bakal ditanya tentang akidah yang dulu diyakini di alam dunia. Bagaimana kalau kagak dikubur? Kagak dikubur, biar kagak ditanya. Pertanyaan kubur tuh bahasa umum. Umumnya orang mati dikubur. Ini kagak dikubur, kita bakar aja biar kagak ditanya. Tetap bakal ditanya. Begitu. Ditanya. Enggak ngaruh. Dimakan macan, tetap ditanya. Karena berbicara soal kubur tuh kalimat kubur kalimat umumnya. Kayak tasahud akhir. Di mana tasahud akhir? Orang sholatnya subuh kan tasawuf aktu. Kau dohor ada tasawuf awal. Kok ngapa subuh disebut tasawuf akhir juga? Umumnya sholat tasawufnya dua kali. Maka walaupun sekali disebut tasawuf akhir, ngikut umum. Begitu. Orang mau bagaimanapun kalau mati bakal ditanya sama mungkar nakir. Bakal ditanya, siapa Tuhanmu?
Siapa nabimu? Begitu. Siapa saudaramu? Apa kiblatmu? Apa imammu? Begitu. Bakalan ditanya. Dikubur. Ditanya. Apa kiblatmu? Kata dia Ka'bah. Dipanggil Ka'bah sama Mungkar Nakir. Ka'bah, bener nggak? Kagak. Duitnya mau banyak. Beli mobil mulu. Tapi nggak pernah haji, nggak pernah umroh. Ziarah ke saya kagak. Kagak. Kata Ka'bah tuh sama Mungkar Nakir. Tuhan dijanjiin mulu. Pokoknya kalau tanah tuh ya yang di samping Meteo laku, gua mau ke Ka'bah. Udah laku mah, beli kontrakan lagi. Bohong mulu sama Allah, bohong. Emang tahu Meteo? Saya aja belum ke sono-sono sebetulnya. Baca dong tulisan di depan tuh ada. Belum masuk gitu ke situ-situ. Gitu. Gitu. Tuh kayak begitu tuh saudara. Jadi ditanya Ka'bahnya, lah duit banyak, haji murah, murah lah, ama mobil Avanza ama haji mahal mana? Lah Avanza mobil punya di garasinya ada 2, ada 3, kemana aja nyampe, ke Mekah nggak nyampe. Ini bermasalah kalau mati. Ama Mungkar Nakir nih bakal bermasalah. Gua sih kagak punya duit yang kayak banyak begitu tuh buat haji. Ada juga 5 juta tapi kontrakan ada 10 pintu. Wajib jual atuh. Jangan kagak. Wajib. Ziarah kepada Baitullah. Ziarah ke Rasulullah. Ziarah. Jangan ditanya, bang nggak haji. Belum dapat undangan. Belum dapat undangan. Udah diundang mah, udah muslim umur 15 tahun ke atas diundang untuk menjalankan syariat Islam termasuk haji. Udah diundang, jawab tuh yang benar, jawab tuh yang benar. Jangan belum dapat panggilan. Belum dapat panggilan. Ini namanya kalimat ini nih, ngomong begini nih salah. Begini saudara, kita duitnya banyak, umpamanya miliaran di bank. Bank apa tuh yang dekat situ tuh ya? BCA ya, baik. Jadi datang jam 8 di bank, jam 8 enggak ngambil antrian tuh enggak. Jam 8 duduk aja di situ sampai dohor. Dapat dipanggil enggak? Emang apa? Enggak ada antriannya. Itu yang duit kita tuh. Gimana kalau nggak punya duit duduk di situ tuh? Dipanggil nggak? Iya kagak, diusir bisa katanya tuh. Jadi jawab aja yang jujur. Jawab aja, bang nggak haji, gua belum nyetor. Gitu. Jangan belum. Apa tadi tuh? Iya dapat panggilan. Gimana mau dipanggil? Wong nyetor aja kagak. Gua belum nyetor. Lu ngapa kagak nyetor? Belum siap. Loh, apa yang lu disiapin? Ini ndak benar. Kalau kita punya uang setor. Kalau kita mati udah nyetor, enggak dosa kita. Enggak. Udah niat. Kalau kita nggak punya duit, jangan ngutang. Itu mau dirayu. Bang mau umroh 1 juta bayarnya, entar habis pulang lu nyicil 4 tahun. 4 tahun. Gimana? Mau dia. Begitu. Umroh aja. Begitu. Di Madinah nangis di samping Nabi. Ya Rasulullah, umatmu ya Rasul, cicilan. Begitu kata dia.
Apaan? Apaan? Cicilan. Dia kata Nabi, lu kagak baca Qur'annya? Walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, yang haji yang umrah kudu mampu. Ngapa lu injak-injak Qur'an yang lu baca? Kagak mampu, maksa-maksain diri. Udah begitu nyalain saya aja suruh cicilan. Begitu. Kalau kita berangkat kayak begitu tuh, kalau pulang 9 hari dah dia umroh ya kan, umpamanya pulang gelarnya mab, gelar rurnya entar 4 tahun lagi kan belum lunas. Bener nggak kan belum lunas, baru mab. Ntar 4 tahun lagi baru rur. Iya. Wong utang udah mabrur ya kagak lah. Umroh karena hawa nafsu, bukan karena mengikuti Rasulullah. Jangan begitu maksa-maksain diri jadi puyeng begitu. Nanti disoal dikubur oleh mungkar nakir. Kalau bisa jawab, loloslah dia. Kata mungkar nakir, naumatal arus. Lu tidur kayak tidur pengantin baru. Tuh. Kayak tidur pengantin. Apa tidur pengantin tuh? Pengantin baru tuh, dengar adzan subuh istighfar. Astagfirullah, udah subuh aja, dikata udah subuh aja. Orang dari sore dia, dikata udah subuh aja. Saking apanya? Nikmatnya. Tuh begitu saudara. Saking nikmatnya. Pas datang kiamat, itu dia bilang, cepet amat kiamat. Padahal dia dikubur dari zaman Nabi Adam, kan lama banget. Cepet amat kiamat, saking nikmatnya. Itulah kalau namanya lolos. Tapi kalau kagak, aduh puyeng dah. Dikubur tuh puyeng. Jangan dikata enak, kelihatannya doang. Begitu. Belum lagi ada suara. Suara kereta, emang kubur dekat kereta. Bunyi mulu. Begitu. Emang ada kubur dekat kereta? Waduh, begitu. Ya Allah. Kecuali orang-orang yang kagak ditanya di kubur ada. Siapa yang kagak ditanya? Satu, Nabi. Orang yang pangkatnya Nabi di kuburnya kagak ditanya. Kagak. Lolos. Udah enak tuh. Karena memang udah rapi di dunianya. Jadi kalau udah rapi nggak pakai ditanya, udah rapi, udah nggak pakai ditanya. Kayak orang udah pakai kalung panitia di acara, nggak pakai ditanya, nyelonong aja. Dari mana? Begitu, kagak. Udah ada name tag-nya. Nabi. Dua yang kagak ditanya tuh, orang yang mati malam Jumat atau hari Jumat. Tuh nggak ditanya, dikubur. Janjinya mukmin, muslim janjinya. Orang muslim mati malam Jumat, dihitung dari Kamis Asar. Tuh udah dihitung malam Jumat, mati Kamis Asar, udah malam Jumat. Beruntung kagak ditanya. Dikubur enak. Pasti punya amalan istimewa tuh orang di mata Allah. Sampai dianugerahi mati malam Jumat. Kata Nabi, man mata lailatal jumu'ah au yaumaha amina min adzabil qabri. Al hadis au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa mati malam Jumat atau siang Jumat, maka dia selamat dari azab kubur. Soalnya aja selamat. Kagak ditanya, lolos. Kalau Jumat
Enaknya tuh begitu. Kalau begitu saya Jumat besok 4 hari lagi, 4 hari. Ini kan Senin besok ya, Selasa, Rabu. Begitu. Enggak dikarang-karang. Kalau begitu gua bunuh diri aja malam Jumat, ya kagak. Ini mah saudara, kalau meninggal Jumat enggak ditanya. Saking agungnya hari Jumat. Kayak Lebaran, kan Lebaran kadang nggak pakai helm ya. Nggak dominan mau Bang Lisi kan ada. Polisi apa Bang Lisi sih? Polisi ya. Iya. Nggak ditanya kadang. Lebaran ya, gitu. Pakai serebet aja. Jadi, tuh begitu. Jumat. Mau gak kita termasuk orang yang dianugerahi begitu tuh? Jumat tuh. Nggak ditanya di kuburnya. Kalau ada yang meninggal Jumat, hebat orang. Amalannya hebat di mata Allah. Meski kata kita orang biasa, enggak. Mesti ada amalan yang luar biasa. Sampai dianugerahi mati malam Jumat. Kudu bangga kalau punya karib kerabat meninggal malam Jumat atau siang Jumat. Kalau kita punya tetangga begitu, kudu nyari. Nyari apa? Nyari amalan. Apa yang dia lakukan waktu hidupnya? Ini orang kelihatannya biasa-biasa aja. Tapi kok ini anugerahnya Jumat? Ada apa ini? Cari biar kita bisa nyontoh. Enggak ditanya. Jumat enggak ditanya. Mana lagi yang enggak ditanya di kubur? Orang yang saban malam baca surat Tabarok. Saban malam. Al-Muluk juz 29. 30 ayat doang. Dari mulai Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir sampai kul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghauran famay ya'tikum bima imma'in. Ditutup dengan doa Allahu ya'tina bihi wa huwa rabbul alamin. Doa sesudah baca Tabarak. Allahu ya'tina bihi wa huwa rabbul alamin. Allahu ya'tina bihi wa huwa rabbul alamin. Habis tabar. Orang yang saban malam baca Tabarak. Kalau ibu-ibu ya tentu gak baca. Masih terhitung baca dengan dia, nggak baca karena Saban malam dia baca Tabarok sebelum tidur, pokoknya baca Tabarok. Dia mati, nggak ditanya di kubur, kagak. Malam Senin dia baca Tabarok, kagak mati. Malam Selasa baca lagi Tabarok, kagak mati. Malam Rebo kagak baca, mati. Ya ditanya. Kalau pengen kagak ditanya, baca Tabarok saban malam. Sebab suratul mulki tamna'u adzabal qabri. Surat muluk itu Tabarok dapat mencegah siksa kubur. Enak baca doang, nggak ngerti. Baca doang aban malam, lama menit. Al-Muluk ditulis tuh sama ulama di Majmu Syarif. Begitu. Tuh Al-Muluk saban malam. Enggak pre. Baca Al-Muluk. Enggak pre. Sejak dia tahu itu kalau mati enggak ditanya. Di antara sababiannya karena sering baca Al-Muluk dikasih mati malam Jumat. Berkat Al-Muluk kagak ditanya. Kagak. Tuh alangkah beruntungnya muslim yang mengerti pesan ini sehingga saban malam dia baca surat Al-Muluk yang isinya 30 ayat. Dia baca juz 29. Baca Al-Muluk saban malam.
Begitu kalau ibu-ibu apal dibaca aja dalam sholat sama ya. Enggak mesti enggak sholat, lagi sholat enggak apa-apa. Sholatlah dia, dia Isa rakaat satunya dia Waqiah, keduanya Al-Muluk, jadi boleh. Begitu enggak apa-apa, sama baca juga. Mau di luar sholat boleh, tabarok. Orang yang melazimkan baca surat tabarok setiap malamnya kagak bakalan ditanya di alam kuburnya. Kagak. Alangkah beruntungnya orang kalau mati malam Jumat berat. Berat apa mudah? Berat. Kenapa berat? Mati malam Jumat tuh berat apa mudah? Berat. Kenapa berat? Iya, di luar kendali kita. Itu mau keistimewaan dari Allah. Tapi kalau baca surat Tabarok mau ringan. Kenapa ringan? Karena kita bisa kerjain baca Tabarok bisa. Tapi kalau mati malam Jumat siang Jumat mau kagak bisa. Gue bunuh diri lah, dosa. Bukan itu mau anugerah dari Allah. Enggak bisa kita upayakan. Yang upayakan paling bisa doa, ya Rob wafatkan kami malam Jumat atau siang Jumat. Begitu. Enggak ditanya, cuman kan doa. Ikhtiar lainnya enggak bisa. Tapi kalau baca surat Tabarok bisa, tinggal kita upayakan. Beli Majmu Syarif, Quran ada, tinggal baca juga Tabarok. Sejak kita tahu sampai kita mati enggak berhenti tuh Tabarok, dideres terus. Saban malam cuman 5 menit doang, paling lamanya 10 menit enggak nyampe. Kecuali pakai lagu kayak Muammar, itu lama itu kalau kayak Muammar mau bacanya. Begitu ya Qori, tapi saya yakin Qori juga nggak begitu-gitu amat dah. Begitu, kan lama juga. Baca aja. Kalau kita istiqomah membaca surat Al-Muluk saban malam, maka kita akan terhindar dari pertanyaan mungkar nakir. Lolos dari soal mungkar nakir, udah langsung lulus, kagak pakai ditanya-tanya. Kalau kagak pakai ditanya, nggak kenal azab di kubur, enak. Beruntung orang yang baca Tabarok, bilangin bininya, bilangin ibunya, bilangin lakinya, bilangin anaknya, baca Tabarok, bentar. Berkah, manfaat terbesarnya dikubur kagak ditanya. Dan orang dikubur kagak ditanya, nikmat besar di antara deretan nikmat-nikmat besar yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang dikehendakinya. Moga kita semuanya diberi taufik dan hidayah sehingga kita istiqomah membaca surat Al-Muluk saban malam. Amin ya rabbal alamin. Tuh, dah segitu aja ngaji kita. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa, silahkan. Allah. Baik. Bagaimana kalau yang orang bermaksiat meninggalnya itu ada? Ya, yang tadi
kelihatannya ama kita maksiat, bisa saja sebelum dia mati udah taubat nangis sama Allah yang kita nggak lihat. Bisa saja. Bisa saja. Karena kita nggak tahu. Makanya yang tadi bilang ketika ada orang mati Jumat, nampak orang biasa, kita kudu banyak tanya apa amalan dia. Bisa sampai dikasih begitu. Begitu. Non-muslim juga, Pak Ye. Apa? Sampai ke non-muslim. Kan tadi udah dibilangin. Catatannya muslim. Kalau non muslim udah gelap aja. Udah gelap aja. Udah nggak bisa. Kalau non muslim. Paham, Ye? Sama-sama. Baik. Salat syukur wudhu ba'da asar. Boleh saja. Karena sababnya mutaqaddim. Duluan. Wudhu dulu. Baru salat. Boleh. Walaupun ba'da salat asar. Walaupun ba'da salat subuh. Kayak tahiyatul masjid. Sama boleh. Karena pokoknya patokannya bila sebabnya duluan atau sebabnya berbarengan, tidak mengenal larangan ba'da asar, ba'da subuh. Yang dilarang itu yang sebabnya belakangan, semacam istikharah, ba'da asar nggak ada, sholat sunnah ihram nggak ada, yang belakangan. Itu baru haram. Sholat tasbih juga haram, ba'da sholat asar, ba'da sholat subuh. Kurang lebih demikian. Allah a'lam. Kurban tersebut termasuk daripada kategori yang wajib atau kurban yang niatkan apakah dagingnya hanya diberikan kepada fakir miskin? Iya, baik. Jadi yang paling pokok dalam kurban ini, al-udhiyah diyafatun lil muslimin. Kurban itu jamuan Allah yang dibagikan untuk orang Islam. Apakah dia kaya, apakah dia miskin, tidak mengenal hukum kayak zakat. Distribusi kurban. Catatannya penerimanya kudu muslim. Itu catatannya. Mau korban wajib maupun korban sunnah. Mau korban wajib mau korban sunnah, penerima kurban itu kudu muslim. Bagaimana kalau kita punya tetangga non muslim? Kan perlu ada hubungan bertetangga. Ini bagaimana? Maka banyak solusi. Satu, kalau kita di kampungnya ada yang rada punyaan, yang kaya gitu, maka beli aja kambing yang 700.000. Kambing apa? Iya, potong, dibagi sama dia. Kan sama. Rasanya sama beda? Sama. Sebagai nolongin hubungan masyarakat, jangan ampe enggak dibagi. Lu non muslim jangan begitu, jangan. Dua, beliin di pasar. Ada berapa kakak yang non muslim, beliin dah, bagi. Tiga, banyak, kasih aja temen kita yang rada banyak kan 5 bungkus, biar dia bisa bagi tetangganya yang non. Enggak apa-apa, wong dia punya dia, bukan dari kita. Boleh. Begitu. Banyak cara. Begitu agama jadi tidak dilanggar, tapi hubungan bertetangga tetap kita jaga. Begitu. Karena ada aturan-aturannya. Jadi bagaimana kalau korban itu untuk keluarga yang sudah meninggal? Pokoknya kalau keluarga yang sudah meninggal, ulama ada 2 pendapatnya. Satu, enggak sah, artinya enggak boleh. Itu ada ulamanya. 2, boleh. Itu juga ada pendapatnya.
Dan kayak kami ini ikut sama ulama yang mengata boleh. Karena min babi birril walad alal walid. Baktinya anak sama orang tua, enggak apa-apa. Hanya ulama yang mengata boleh itu kagak boleh makan dagingnya. Kitanya nih kagak boleh. Kenapa? Karena sulit minta izinnya. Sulit kita datang ke benda, tahu benda enggak? Begitu, Mbak, jadi saya korbanin Mbak, boleh nggak saya makan dagingnya? Boleh, kabur juga. Dijawab begitu, apalagi kagak ada jawabannya mah. Begitu, maka kita jangan makan. Jadi dibagi kita sama panitia, terima aja, kasih sama tetangga. Begitu. Tapi kalau panitia yang cerdas ditukar, si A ngorban buat babanya, si B ngorban buat babanya, si A kasih si B kasih si A, biar dia juga ngerasain. Ketika ditolak, aduh sayang nggak buat orang tua meninggal, bukan punyamu, bukan, biar kamu ngerasain juga dah. Begitu, jangan saban hari sate mulu makannya sate. Apaan? Sayur tempe. Ini nih pakai ayam, pakai daging, begitu. Jadi ditukar aja yang cerdas. Begitu, panitia harus paham. Makanya satu keberuntungan besar bagi orang yang suka jadi panitia kurban. Itu bagus. Apa keberuntungan besarnya jadi panitia kurban itu? Masuk surganya duluan. Masuk surganya duluan. Kalau benar. Kalau kagak bener duluan juga. Iya, maka kudu ngaji kalau jadi panitia. Kudu ngaji biar dia tahu. Kalau orang mau nitip ditanya nih korban wajib apa korban sunat, sehingga dia bisa pilih. Jangan semuanya digabung jadi satu, dia bingung. Begitu yang dibagikan yang mana. Begitu, ini harus belajar agar supaya rapi adanya. Emang segalanya butuh ilmu. Belajarlah kita sama guru-guru di lingkungan kita, bertanya agar supaya rapi. Begitu. Gitu. Wallahu a'lam. Baik. Kalau kolektif itu tapi 7 orang yang biaya. Iya. Kalau sunnah sama yang lainnya boleh. Boleh aja. Cuman kitanya nih begini maksudnya, Pak. Jadi ketika kita dibagi nggak bisa. Dari mananya aja ada punya kita. Bener nggak? Ini kita ngorban buat keluarga kita yang udah meninggal ya kan. Ikut 1/7 sapi kan begitu ya. Bukan ngorban sapi kan, ngorban 1/7 sapi. Tuh 1/7-nya di mananya aja punya kita, maka kita jangan mau tuh. Kalau buat yang meninggal tuh mau. Andai kita jadi panitia, ada teman kita nyelip di situ tuh 1/7-nya, jangan dikasih dari situ tuh. Kan umumnya ada 2 sapi, ya kan? Ada 2 sapi, begitu. Nah, kasih sapi yang satunya. Ada juga yang parah. Ini nih ada nih yang kayak begini. Tapi di kampung kita nggak ada kayaknya. Ngorbannya kambing, mintanya daging sapi. Ada nggak kayak gitu? Enggak ada. Tetapi nyengir-nyengirnya curiga saya ini. Nyengir-nyengirnya ini. Begitu. Nyengir. Itu kayak begitu. Begitu. Ya kalau dia minta daging sapi, ngorban 1/7 sapi aja. Jangan kambing, begitu. Jangan. Jadi boleh saja, jadi kalau sampai nyelip begitu tuh kita jadi panitia,
Ini saya buat ngorbanin keluarga udah meninggal, bang begini. Abang nih nggak boleh makan. Jadi karena sapi ini cuma atu doang di tempat kami, kan abang saya ganti kambing aja ya. Kok begitu? Ya abang jangan buat yang meninggal kalau begitu. Abang jangan nyusahin sendiri. Kalau lihat tol aturannya begini. Kalau jalur biasa kena lampu merah. Kan begitu kan? Artinya ada aturannya. Jangan dibikin susah sendiri. Kita pengen yang meninggal, tapi pengen di jalan tol lancar. Kagak bayar. Kan kagak nemu. Bener nggak? Artinya kalau aturannya begini, ikutnya begini, paket aturannya. Kalau begini-begini, ketika sapi cuman ada atu di tempat itu, tapi kita buat yang meninggal kan nggak bisa ditukar pakai apa dia? Kan nggak ada. Mau tidak mau bang, saya harus ngasih kambing lah ya. Bikin saya kasih kambing begitu. 1 ekor, bukan gitu. Begitu. Jadi harus rapi begitu ya. Boleh aja nyelip. Bahkan bukan sekedar yang wajib apa yang sunat atau yang meninggal. Akekah boleh nyelip di situ. Ada orang belum akekah. Jadi di sapi itu akekah juga, kurban juga enggak apa-apa. Boleh aja. Cuman yang akekah kudu dibagi mentah. Kalah hukumnya dengan kurban. Artinya hukum akekah karena nyelip tuh. Ketika di situ di 1/7 sapi itu, karena kita lahir anak laki-laki berarti kan 2/7 ya kan, boleh nyelip di situ tuh, silakan saja, tapi kudu dibagi mentah. Kalah hukum akekahnya dengan hukum kurbannya, begitu kalah hukumnya. Ini diantara aturannya, jadi enggak apa-apa, boleh aja. Wallah, sudah? Iya baik.